Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 dan pada video kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Working with International Team, atau dalam bahasa Indonesianya adalah memahami dan mengelola dinamika budaya dalam kolaborasi global. Lalu untuk anggota kelompoknya kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama, saya sendiri adalah Abdul Jabbar Artasena, lalu ada Pastorang Tambah, ada Aldo Rizky Ramadan, dan terakhir ada Muhammad Evan Ananta. Dan untuk penjelasannya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Oke, yang pertama kita akan mulai dari mengapa tim internasional itu penting. Yang pertama alasannya adalah globalisasi bisnis. Globalisasi bisnis ini membuat kerjasama antar perusahaan dari berbagai negara itu menjadi semakin sering terjadi, baik dalam bentuk merger, akuisisi, kemitraan, maupun aliansi strategis. Situasi ini memaksa organisasi untuk bekerja lintas batas negara, sehingga keberadaan tim internasional menjadi semakin penting untuk memastikan kolaborasi global berjalan efektif. Yang kedua itu ada keberagaman angkatan kerja. Perusahaan modern kini memiliki karyawan dan juga klien dari berbagai budaya. Setiap orang itu membawa nilai, cara berpikir, gaya komunikasi, dan juga kebiasaan kerja masing-masing. Karena itulah, bekerja di dalam tim internasional itu menuntut kemampuan untuk memahami dan juga menghargai keberagaman tersebut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Yang ketiga, itu kebutuhan kompetensi lintas budaya. Nah, situasi ini menuntut manajer dan para profesional memiliki kompetensi lintas budaya. Mereka dituntut mampu bekerja secara efektif di antara perbedaan budaya, mulai dari perbedaan komunikasi, ekspektasi kerja, hingga pola pengambilan keputusan. Tanpa keterampilan ini, kolaborasi internasional itu bisa terhambat. Dan yang terakhir, yaitu memahami pengaruh budaya lain. Agar kerjasama dapat berjalan lancar, kita perlu memahami bagaimana budaya lain itu memengaruhi cara orang bekerja, cara orang berkomunikasi, dan juga membuat keputusan. Dengan mengenali pengaruh budaya ini, kita bisa menghindari konflik dan membangun hubungan kerja yang lebih harmonis di lingkungan global. Oke, selanjutnya, itu ada konsep dasar tim internasional. Oke, jadi definisi tim sendiri itu pada dasarnya merupakan sekelompok orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Anggota tim itu memiliki tanggung jawab yang kolektif, sehingga keberhasilan maupun kegagalan tim itu menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya individu. Nah, di sini dalam tim internasional, anggota itu berasal dari negara dan juga budaya yang berbeda-beda. Mereka membawa perspektif, pengalaman, dan nilai-nilai budaya masing-masing. Hal ini membuat tim internasional memiliki potensi yang sangat besar, tapi juga menghadirkan tantangan yang tidak ditemui di tim monokultural. Lalu, apa kompleksitas utamanya? Kompleksitasnya itu dalam tim internasional biasanya terlihat dari perbedaan gaya komunikasi, cara pengambilan keputusan, persepsi terhadap waktu, struktur kekuasaan, serta nilai dan juga norma kerjanya. Perbedaan-perbedaan seperti ini tuh dapat menyebabkan ketidaksinkronan jika tidak dipahami, sehingga penting bagi tim untuk saling menyesuaikan diri agar kolaborasi itu berjalan efektif dan lancar. Materi selanjutnya yaitu membahas tentang beberapa tahapan proses tim menggunakan model Tuckman. Ada 4 tahapan. Yang pertama ada tahap forming, tahap kedua tahap storming, tahap ketiga tahap norming, lalu tahap keempat ada performing. Untuk tahapan forming itu memiliki ciri-ciri seperti setiap anggota berkenalan dan menjalin kepercayaan satu sama lain. Lalu untuk tantangannya, terdapat perbedaan bahasa dan budaya yang dapat menghambat komunikasi. Lalu untuk tahapan yang kedua, storming, ciri-cirinya yaitu konflik muncul terkait peran dan tanggung jawab setiap individu. Lalu ciri yang kedua, perbedaan cara penyelesaian masalah itu bisa menjadi memicu ketegangan antar individu. Lalu tahapan yang ketiga yaitu norming, dengan ciri membangun aturan dan prosedur kerja. Lalu hal yang penting dalam norming ini yaitu diskusi terbuka untuk menemukan norma yang inklusif. Lalu tahapan yang keempat ada performing, di
mana tim mulai bekerja secara optimal dan keberagaman dimanfaatkan sebagai kekuatan untuk inovasi dan perspektif yang luas. Lalu kita masuk materi selanjutnya, yaitu mengenai tentang komunikasi lintas budaya. Terdapat 3 poin yang akan kita bahas di sini, yaitu yang pertama kunci kesuksesan tim, lalu yang kedua hambatan utama, lalu yang ketiga strategi. Untuk kunci kesuksesan tim, di sini dijelaskan bahwa komunikasi yang jelas, terbuka, dan saling memahami dapat menjadi kunci kesuksesan tim dalam sebuah organisasi. Lalu hambatan utama dalam komunikasi lintas budaya terdapat 4, yaitu pertama hambatan bahasa seperti aksen dan tingkat kefasihan, lalu hambatan konteks seperti budaya high konteks dan low konteks, lalu untuk hambatan nonverbal seperti gestur, kontak mata, ruang pribadi antar individu, lalu hambatan yang keempat yaitu persepsi, karena perbedaan interpretasi informasi antar individu itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Lalu untuk strategi, terdapat 3 strategi untuk komunikasi lintas budaya, yaitu yang pertama menggunakan bahasa yang sederhana, lalu yang kedua menggunakan klarifikasi pesan, lalu strategi yang terakhir itu melakukan pelatihan komunikasi lintas budaya. Baik, materi selanjutnya yaitu kepemimpinan dalam tim internasional. Yang pertama ada gaya kepemimpinan adaptif, yaitu pemimpin harus fleksibel karena tidak ada satu gaya tunggal yang cocok untuk semua situasi dan budaya. Pemimpin tidak bisa memimpin para anggotanya dengan cara berdemokrasi terus, ataupun dengan cara otoriter terus. Ada kalanya pemimpin harus menyesuaikan dengan situasi yang ada. Maka dari itu pemimpin harus mempunyai gaya kepemimpinan yang adaptif, yang bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat itu. Selanjutnya ada peran pemimpin, yaitu menjembatani perbedaan budaya yang ada, menciptakan suasana kerja yang inklusif, memfasilitasi dialog dan pembelajaran tim, dan mengelola konflik dengan cara yang konstruktif. Selanjutnya ada cultural intelligence, yaitu kemampuan krusial pemimpin. Ini adalah kemampuan untuk memahami, beradaptasi, dan memimpin secara efektif dalam situasi multikultural. Yang selanjutnya ada manajemen konflik. Konflik itu adalah hal yang lumrah, terutama dalam tim yang beragam. Sumber konflik yaitu perbedaan gaya kerja, prioritas, nilai, dan interpretasi antar budaya. Bagaimana sih pendekatan budaya terhadap konflik? Beberapa budaya cenderung menghindari konflik secara terbuka, sementara yang lain lebih langsung konfrontatif. Yaitu strategi solusinya adalah mediasi oleh pihak ketiga atau pemimpin, negosiasi lintas budaya yang peka terhadap norma pihak lain, lalu fokus pada tujuan bersama dan pencarian win-win solution. Oke, baik, selanjutnya adalah bagian mengembangkan kompetensi antar budaya. Pada bagian ini terdapat 4 poin utama. Yang pertama adalah poin pengetahuan, yang dimana untuk pada poin ini terdapat teori dan juga model budaya itu sendiri. Lalu ada poin keterampilan, yaitu adalah adaptasi, mendengarkan aktif, dan juga empati. Lalu untuk poin selanjutnya adalah sikap, yang dimana ada sikap keterbukaan, rasa hormat, toleransi, dan juga toleransi ambiguitas. Lalu yang terakhir adalah pembelajaran berkelanjutan, yang dimana pengalaman tim internasional sebagai ruang belajar. Selanjutnya adalah bagian kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah tim internasional adalah keniscayaan di era globalisasi. Sedangkan untuk tim internasional itu memiliki keberagaman, yaitu beragam dalam hal sumber kreativitas dan juga inovasi. Lalu apa aja tantangannya? Yang pertama adalah pastinya adalah tentang tantangan komunikasi, lalu juga tantangan dalam hal kepemimpinan, dan yang terakhir adalah konflik dalam lintas budaya. Lalu apa kunci suksesnya? Nah, di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama adalah pemahaman antar budaya. Lalu pastinya juga ada adaptasi terhadap perbedaan budaya, dan yang terakhir adalah komitmen dalam membangun kepercayaan. Terima kasih atas kesempatannya teman-teman semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.